ayam kampus dan pergaulan bebas. Pak Ustadz kan sebagai mahasiswa, bagaimana pandangan Pak Ustadz tentang itu? Pertama, ayam kampus itu salah satu penyimpangan sosial. Baik itu kan ayam kampus itu PSK yang statusnya mahasiswa. Nah, ini merupakan suatu penyimpangan sosial, baik itu di dalam norma sosial ataupun dalam norma agama. Jadi fenomena ayam kampus ini ada beberapa faktor. Pertama, dia karena faktor ekonominya yang lemah. Kan di dalam Islam juga faktor ekonomi itu juga mempengaruhi keimanan seseorang. Jadi orang yang kufur, biasanya kata sebagian para ulama, orang yang kufur terhadap nikmat itu dekat dengan kekafiran itu sendiri atau berkurangnya iman itu sendiri. Jadi begitu. Yang kedua, dia ingin mengikuti tren. Biasanya begitu. Kalau mahasiswa itu sudah mempunyai pikiran untuk mengikuti tren, maka terjadilah hal-hal yang sebenarnya tidak diinginkannya, ingin mendapatkan uang yang cepat. Jadi fenomena yang disebut dengan ayam kampus itu sendiri. Selain ayam kampus, kira-kira apa yang teramati sebagai mahasiswa tentang fenomena pergaulan bebas di kalangan mahasiswa? Apakah terjadi semacam begitu? Pergaulan bebas di kalangan mahasiswa itu kalau yang pada umumnya itu memang sering terjadi, baik itu di mahasiswa yang negeri ataupun yang dilabelkan Islam maupun gitu tetap sama, karena yang membedakannya itu orangnya masing-masing. Jadi pergaulan bebas itu memang nggak bisa dipungkiri sering terjadi di kalangan mahasiswa. Jadi pandangan saya itu hanya bisa ditanggulangi atau di apa bahasanya itu, ditanggulangi itu dengan circle pertemanan yang benar gitu. Jadi seseorang itu, kata guru saya dulu, seseorang itu ibaratkan kita mau ke Sampit, dari Palangkaraya ke Sampit itu menempuh perjalanan 4 jam. Dari Palangkaraya itu berangkat subuh sampai di Kerengpangi. Kalau di dalam satu mobil itu ada 5 orang, sampai Kerengpangi satu orang ingin sholat, yang 4 orang nggak mau sholat. Nah, yang 1 orang nih tadi sholat, dia berhenti yang 4 orang tadi, sampai ke tempat lain mau sholat lagi, dia sholat zuhur, tadi sholat duha, mau sholat zuhur. Sama yang 4 ini pasti diprotes, kenapa kamu sering berhenti, padahal kita mau cepat sampai. Nah, itu dampak dari pertemanan kita yang kurang baik. Sedangkan kalau pertemanan yang baik, walaupun kita tidak baik, kita jadi ikut-ikutan baik. Misalkan 4 orang itu soleh, sering sholat, 4 orang ini berhenti di Kerengpangi untuk sholat. Yang satunya nggak mau sholat duha. Terus dia, kalau begitu kata yang kawannya 4 tadi, kamu jaga mobil, jaga sendal. Jadi dia ketinggalan sampai di Kasongan misalkan sudah zuhur, mereka berempat mau sholat, mau tinggal lagi nih, nggak mau dia, gara-gara dia sendirian di situ gitu. Jadi dia ikut circle pertemanan yang baik, dia bisa jadi baik gitu. Apabila ada mahasiswa yang statusnya sebagai ayam kampus, bagaimana perilaku yang terlihat oleh Ustadz selama di perkuliahan? Pertama, ayam kampus itu saya rasa ada dua posisi. Pertama, ayam kampus yang dia menjadi pekerja seks komersial betul-betul. Kedua, simpanan orang. Itu dua hal yang berbeda. Karena saya itu menggunakan beberapa pendekatan yang kami pelajari di dalam dakwah. Jadi kami itu selalu diajari guru-guru kami selalu berteman dengan orang lain kalau kita sudah cukup kuat iman kita. Jadi nggak boleh membatasi pertemanan. Saya lihat yang ada di kampus itu begitu.
pertama yang dia memang pekerja seks komersial, yang kedua dia simpanan orang, gitu. Memang ada ayam kampus di kampus itu, memang ada ya? Ada itu ya? Iya. Ciri-cirinya bagaimana Pak Ustadz? Ciri-cirinya yang kita ketahui kalau dia yang pekerja seks komersial biasa itu biasanya pertama awal semester. Di awal semester itu dia kelihatan nggak biasa-biasa aja, nggak ada. Kita tahu dia itu latar belakang orang tuanya begini. Di semester 4 dia berubah. Nah begitu. Pertama yang kampus itu tidak langsung dia langsung jadi pekerja seks komersial itu sendiri, tapi dia mempunyai proses yang panjang untuk menjadi ke situ. Kedua, kalau dia yang ayam kampus yang kedua tadi yang simpanan itu punya ciri-ciri penampilan yang glamor, lebih ke situ. Kalau yang pertama itu enggak sih, biasa aja. Kalau tampilannya ya biasa-biasa aja, kayak mahasiswa pada umumnya yang ayam kampus itu. Jadi nampaknya dari awal semester udah nampak ya? Menurut Ustadz? Belum. Kapan nampaknya itu? Nampaknya itu kalau dia sudah terhimpit oleh ekonomi itu betul-betul. Karena mahasiswa itu kalau masih semester pertama, semester kedua itu dia masih mampu bertahan. Tapi kalau himpitan ekonominya itu di semester 3, semester 4, rawan itu di semester 4. Dia sudah nggak kuat lagi menahan himpitan ekonominya biasanya. Atau dia melihat kawan-kawannya suka jalan, dia enggak, kayak gitu. Ustadz, bisa nggak menyimpulkan dengan hadis atau Al-Quran tentang ayam kampus itu? Kalau menurut agama, perilaku yang semacam ini sangat keji, karena di dalam Al-Quran itu sendiri. Coba seperti Ken MJ sama Di dalam agama itu, misalkan di dalam Al-Quran itu disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la taqrabuz zina, jangan kau mendekati zina. Mendekatinya saja dilarang, apalagi melakukannya, begitu. Jadi di dalam Islam perlakuan atau pembatasan antara laki-laki dan perempuan itu diatur oleh Islam, yang mana yang boleh, yang mana yang tidak, begitu. Harapannya ataupun apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai teman terhadap mahasiswa yang berperilaku semacam itu, apa yang harus dilakukan? Pertama, tidak boleh kita sebagai orang yang beragama itu tidak boleh menceritakan keburukan orang lain. Karena begini, saya seumpamanya jadi seorang pencuri, bapak yang mengamatinya, terus bapak menceritakan saya, itu sebenarnya perilaku saya yang buruk atau hati bapak yang mengomentari? Karena itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau kita memang orang yang kita anggap diri kita baik, maka kita seharusnya mendekati orang tersebut lalu memberikan masukan-masukan yang baik. Tapi jangan langsung bilang kayak orang dakwah, qala Rasulullah SAW, enggak gitu. Jadi ada formulanya masing-masing gitu. Cukup ya.